Kesiapan menggelar Piala Dunia U20 2023 terus ditunjukkan Indonesia. Selain kesiapan infrastruktur yang mencakup stadion dan perangkat penunjang, panitia penyelenggara Piala Dunia U20 INAVOG juga menyiapkan hospitality untuk menyukseskan ajang ini. Berikut kita simak wawancara Sandi Firdaus dan juru kamera Sinta Novita bersama Menpora Zainuddin Amali. Indonesia terus mempersiapkan diri untuk menjadi atau menghelat gelaran akbar Piala Dunia U20 pada Mei mendatang. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi sekarang dan kesiapan Indonesia, sejatinya memang sudah disiapkan dari 2019 lalu. Saya sudah bersama dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang juga mengemban tugas sebagai Ketua Organizing Komite INAVOG Piala Dunia U20 2023, Pak Menpora. Apa kabar, Pak? Baik, kabar baik. Kabar baik, Pak ya. Harus baik juga karena di tahun ini banyak agenda olahraga termasuk juga gelaran Piala Dunia. Pak Menpora, bagaimana update terkini terkait kesiapan kita, Pak? Mungkin koordinasi dan sejauh ini apa yang telah dilakukan? Ya, kita menjadi tuan rumah kejuaraan dunia U20 sepak bola ya. Jadi memang kita harus persiapkan dengan sebaik-baiknya karena ini kesempatan yang menurut saya sangat berharga buat kita karena tidak mudah untuk bisa menjadi tuan rumah ya. Maka arahan Bapak Presiden, sepak bola ini memang harus dibuat berkembang khususnya pada saat pelaksanaan Piala Dunia U20 nanti. Kita akan tunjukkan pada dunia bahwa kita mampu menjadi tuan rumah yang baik. Semua para peserta dari berbagai negara akan merasa nyaman. Dia aman bermain di manapun di 6 stadion yang sudah diputuskan itu. Dan mereka punya kesan yang baik setelah kembali dari Indonesia. Nah, apa yang sudah kita persiapkan? Yang pertama adalah infrastruktur. Itu yang paling penting sebab FIFA sangat concern terhadap persiapan infrastruktur, terutama stadion tempat-tempat bertanding. Seperti kita tahu di Jakarta ada GBK, Stadion Utama Gelora Bung Karno, kemudian di Bandung ada Jalak Harupat, di Solo ada Manahan, di Surabaya ada Gelora Bung Tomo, kemudian di Jakabaring ya, itu juga di Sumatera Selatan dan juga di Bali, Wayan Dipta. Hari-hari ini FIFA sekarang sedang ada di Indonesia, menginspeksi infrastruktur yang ada. Saya tidak tahu hari ini mereka sedang berada di mana, tetapi dimulainya dari Bali. Mereka keliling, kemudian ke Surabaya, ke Solo, dan lain sebagainya. Nah, dari sisi infrastruktur, karena di dalam Kepres itu menjadi tanggung jawab Menteri PUPR, maka teman-teman dari tim PUPR bekerja luar biasa. Saya apresiasi, terima kasih kepada Pak Basuki, Menteri PUPR beserta jajarannya, beserta timnya mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga beberapa hari yang lalu saya sudah memimpin rapat koordinasi dengan para gubernur, kemudian bupati, wali kota yang kebetulan tempatnya atau stadion itu berada di tempat mereka masing-masing. Karena kita sebelum itu ada host city agreement. Nah, saya mengingatkan kembali kepada pemerintah daerah untuk kita harus konsisten melakukan apa yang sudah kita jamin, kita janjikan kepada FIFA bahwa kita bisa lakukan itu. Jadi kalau dilihat persiapan, insya Allah ya, dan INAVOG yang saya pimpin sendiri itu sudah jalan juga. Nah, satu hal yang juga ini mungkin di luar kebiasaan kalau perhelatan U20 bahwa FIFA mengizinkan kita untuk melaksanakan pembukaan yang ya lumayan meriah lah gitu ya. Kalau biasanya kan kalau untuk 20 itu pembukaannya atau openingnya itu cukup dengan pertandingan pertama saja. Langsung mulai gitu. Ya, biasanya itu ya ada 5-10 menit untuk speech dan sebagainya itu, tapi tidak seperti kita membayangkan opening untuk senior ya, Piala Dunia Senior. Tapi khusus untuk Indonesia
itu ada kesempatan pada saat saya bicara dengan Presiden FIFA di Doha, Qatar sebelum final World Cup yang lalu, dipersilahkan karena memang Bapak Presiden Pak Joko Widodo menginginkan bahwa seluruh rakyat Indonesia itu tahu bahwa kita punya kegiatan besar, perhelatan dunia, dan juga bisa merasakan bagaimana perhelatan Piala Dunia. Mudah-mudahan ini kalau bisa terlaksana dengan baik, ini menjadi modal kita untuk kita mengajukan diri menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia Senior, betul. Tapi ya kita konsentrasi dulu deh, kita fokus untuk U20 ini. Bagaimana mungkin arahannya untuk para volunteer kita, Pak? Ya, ini satu hal yang juga luar biasa. Baru beberapa hari dibuka yang rencananya itu agak lebih panjang pendaftarannya, tapi baru beberapa hari sudah 100.000 yang mendaftar. Padahal yang diperlukan kalau tidak salah hanya sekitar 1.500. Jadi ini ini luar biasa Indonesia, karena di satu negara saya dengar 2 bulan dibuka hanya 40.000. Itu 2 bulan loh. Dan negara besar juga, saya tidak perlu sebut. Di kita baru beberapa hari sudah langsung 100.000. Padahal yang dibutuhkan cuma 1.500-an. Nah, tentu ada kualifikasi. Kualifikasi yang pertama adalah bahasa, kelancaran dalam berkomunikasi, khususnya bahasa Inggris ya. Kalau ada bahasa-bahasa dari negara peserta akan lebih bagus lagi. Dan yang kedua adalah pemahaman dia tentang cara melayani. Itu cara melayani, karena ini hospitality-nya yang harus kita tunjukkan sehingga orang punya kesan yang baik bahwa bertanding di Indonesia atau datang di Indonesia menjadi supporter di Indonesia, kita mendapatkan perlakuan yang baik, mendapatkan pelayanan yang baik, dan para volunteer ini tentu tugasnya tidak ringan. Oleh karena itu sangat diseleksi betul oleh LOC, dalam hal ini PSSI, dan dipandu langsung oleh FIFA. Ini juga menjadi satu catatan bagi supporter Indonesia bahwa ramah dan juga dukung terus timnas Indonesia di ajang Piala Dunia U20 pada Mei mendatang. Dari Jakarta, Sandi Firdaus, Sinta Novita, MGN.